Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu dosen, yaitu Ibu Halimatus Sadia, selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik, dan saya ucapkan selamat pagi juga kepada teman-teman semua. Perkenalkan, saya Skaryati dari kelompok 6 yang membawakan materi perkembangan konsep diri. Adapun pengertian konsep diri yaitu pandangan seseorang tentang dirinya, bagaimana ia melihat, menilai, dan menyikapi dirinya. Selanjutnya itu ada dimensi konsep diri. Salhun dan Arsusala membagi konsep diri dalam 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi pengetahuan, yaitu deskripsi seseorang terhadap dirinya, misalnya seperti jenis kelamin, usia, ras, berat badan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada dimensi harapan, yaitu kepemilikan seseorang terhadap suatu pandangan mengenai kemungkinan kelak akan menjadi apa dirinya. Yang ketiga ada dimensi penilaian, yaitu penilaian tentang diri sendiri. Ada yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri itu kita bisa dapat dari lingkungan, ya, baik itu dari lingkungan sekolah, lingkungan kantor, mungkin bagi yang bekerja, dari lingkungan keluarga juga bisa. Contohnya saya ambil yaitu misalnya nama dan julukan. Remaja sekarang kan lebih peka dan terus juga merasa malu kan jika teman-teman sekelompok menilai namanya itu buruk, gitu. Contohnya seperti teman-temannya itu berkata bahwa namanya itu buruk tuh seperti dia memberi cemoohan, ya. Contohnya kayak saya, nama aku tuh Skaryati, terus teman-teman SMA aku tuh sering bilang nama aku tuh Skaryanto. Itu kan udah termasuk cemoohan, ya. Itu juga termasuk mempengaruhi faktor, itu juga termasuk faktor yang mempengaruhi konsep diri, gitu. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Ramadhani Tanjung dari kelas D. Hari ini saya akan membahas bab 6 mengenai perkembangan konsep diri dengan Ibu dosen pengampu Ibu Halimatus Sadia. Yang selanjutnya adalah perkembangan konsep diri pada remaja. Perkembangan konsep diri pada remaja dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti teman sebaya, orang tua, penampilan fisik, dan harga diri. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan konsep diri pada remaja, yang pertama itu melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, menari, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri, membantu orang lain, serta berpikir positif dan rasional. Yang selanjutnya adalah karakteristik konsep diri pada remaja SMP dan SMA. Yang pertama adalah abstrak dan idealis. Ini adalah kondisi di mana anak-anak remaja lebih mungkin membuat gambaran tentang diri mereka dengan menggunakan kata-kata abstrak dan idealis. Yang kedua adalah differentiate. Kondisi ini adalah di mana anak remaja lebih membandingkan dirinya kepada anak yang lebih muda. Pada kondisi ini juga anak remaja lebih mungkin menggambarkan dirinya sesuai dengan konteks atau situasi yang lebih terdiferensiasi. Yang ketiga adalah contradiction within the self. Setelah remaja mendiferensiasikan dirinya pada sejumlah peran, maka muncullah kontradiksi antara diri-diri yang terdiferensiasi ini. Yang keempat adalah differentiating self. Kondisinya adalah di mana diri remaja akan terus memiliki ciri ketidakstabilan hingga masa di mana remaja menemukan teori mengenai dirinya yang lebih utuh. Yang kelima adalah real dan ideal. Munculnya kemampuan remaja untuk mengkonstruksi diri ideal mereka di samping diri mereka yang sebenarnya. Yang keenam adalah perbandingan sosial. Pada kondisi ini, remaja akan lebih sering menggunakan perbandingan sosial untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. Yang selanjutnya adalah konsep diri dan perilaku. Menurut Velker 1974, ada 3 peranan penting konsep diri dalam menentukan perilaku seseorang. Yang pertama, konsep diri memainkan peran untuk mempertahankan keselarasan batin seseorang. Yang kedua, konsep diri menentukan bagaimana penafsiran seseorang atas pengalamannya. Yang ketiga, konsep diri sebagai penghargaan individu. Yang terakhir adalah konsep diri dan prestasi belajar. Menurut Taleb 2010, konsep diri menjadi faktor penting dalam berbagai situasi psikologis dan pendidikan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gates and Berliner, yaitu terdapat korelasi positif antara konsep diri dan prestasi belajar.